Oke, halo guys. Balik lagi di channel Mr. Kraken. Dan kita masuk untuk IHSG Daily hari ini di awal bulan Agustus di tanggal 1, itu di hari Selasa, teman-teman. Oke, hari ini kita akan review sedikit untuk market yang kemarin ya. Kita akan lihat untuk potensi bagaimana market hari ini. Secara penutupan kemarin market kita di akhir bulan berhasil menguat 0,45% di level 6.931. Kita akan coba lihat untuk banking sekilas. Bank BCA kemarin secara postingan stagnan di 9.125. Kemudian Bank Mandiri ini yang luar biasa ya, mencetak all-time high yang baru di 5.725. Kemudian untuk Bank BNI kemarin ya juga stagnan di 8.875. Sedangkan untuk Bank BRI terlihat mengalami pelemahan di 5.650. Kita akan coba langsung lihat aja secara teknikal untuk potensi hari ini, teman-teman, di market hari ini ya. Mungkin saya akan bahas sedikit dari outlook secara monthly, teman-teman, secara bulanan, karena hari ini kan awal bulan Agustus ya. Jadi kemarin itu closingan dari candle 1 bulan. Kita akan pantau sekilas untuk potensinya nih. Nah, secara candle 1 bulan terlihat sangat cukup menarik teman-teman di sini. Untuk potensinya menurut saya dengan candle yang cukup bisa dibilang cukup sangat kuat nih di bulan Juli kemarin. Ini menunjukkan potensi terjadi reversal teman-teman di sini. Dengan pattern yaitu Three River Morningstar ya, dengan posisi candle yang bisa dibilang di bulan kemarin, bulan Juli, cukup bagus. Namun di sini masih terreject, masih belum berhasil untuk breakout ya di atas 6.960 sebagai resistennya. Namun ini merupakan suatu pertanda yang cukup baik menurut saya nih, karena menurut saya secara potensi harusnya untuk bulan ini, bulan Agustus, market kita akan berpotensi menguji ke level level resisten di 7.100 teman. Jadi ada potensi untuk bisa breakout nih dari resist di 6.960-an dan bisa menguji ke level 7.100 ya. Jadi secara outlook ini menurut saya udah kembali untuk ongoing bullish untuk IHSG kita. Jadi harusnya akan banyak emiten-emiten yang cukup menarik nih, bisa dipantau. Jadi silakan kalian coba lihat-lihat ya apakah banyak emiten nih yang akan menarik. Jadi silakan dicoba dipantau teman-teman untuk emiten-emiten yang kalian pegang juga ya tentunya. Oke, kemudian secara daily kita akan coba lihat untuk hari ini potensinya ya. Untuk market hari ini, secara potensi menurut saya di sini kemarin dia sempat terreject dari resisten, namun terlihat dia juga kembali mantul ya di garis hitam nih. Ini garis eksponensial moving average yang periode 13. Jadi posisinya dia berhasil bertahan di atas ini dan langsung kembali rebound, teman. Jadi mungkin akan sementara berpotensi menguji kembali nih ke resistnya di sekitar 6.950-an, teman-teman. Ini merupakan resist yang amat cukup penting ya, karena seperti yang saya mention sebelumnya, kita sempat beberapa kali tertahan di resist ini, teman-teman. Jadi harusnya ini merupakan resist yang amat cukup penting yang akan dituju oleh indeks kita, teman-teman. Oke, namun tadi seperti yang saya mention di secara monthly, harusnya menurut saya ada potensi si market kita akan berhasil breakout nih dari resist tersebut dan bisa menguji sampai ke level 7.100. Namun kita perlu konfirmasi untuk indeks kita harus mampu breakout ke atas dan juga mempertahankan level di atas resist tersebut ya tentunya. Jadi kita masih perlu pantau nih untuk potensi market hari ini, karena harusnya akan cukup bisa menarik, teman-teman. Kalau misalkan bisa breakout ke atas resistennya.
Jadi kurang lebih gitu untuk outlook market dan juga potensi hari ini teman-teman, bisa dipantau. Dan selanjutnya kita masuk untuk emiten update hari ini. Kita akan membahas dari Bank Mandiri yang kemarin mencetak all-time high lagi yang baru, disertai juga dengan laporan keuangan mereka yang dirilis kemarin, dan cukup bagus teman-teman secara laporannya. Kita akan coba lihat untuk laporan keuangan dari Bank Mandiri untuk kuartal 2 2023 teman-teman. Kita akan langsung cek aja ke bagian laba bersihnya ya dari Bank Mandiri. Di sini untuk laba bersih dari Bank Mandiri per kuartal 2 2023 itu berada di angka 25,2 triliun rupiah teman-teman. Sedangkan di tahun sebelumnya itu di angka 20,2 triliun rupiah, which is Bank Mandiri ini mengalami pertumbuhan secara bersih per kuartal 2 2023 secara year-on-year teman-teman. Jadi cukup bagus untuk bank ini, dia semakin kesini mengalami pertumbuhan lagi, dan nggak heran ya secara chartingnya terlihat kemarin bahkan sempat menyentuh ke harga 5.800 teman-teman untuk Bank Mandiri di sini. Jadi potensinya ini seperti yang saya bilang kemarin ya, cukup menarik karena setelah dia kemarin berhasil breakout dari resistnya di 5.500 di sini ya, kemudian sedikit terkonsolidasi, lalu akhirnya bisa kembali untuk rally ke atas teman-teman. Jadi selamat untuk kalian yang ada holder dari Bank Mandiri, harusnya sih posisinya udah profit ya, karena harga saat ini udah mencapai harga tertinggi sepanjang masanya. Kemudian potensinya untuk Bank Mandiri saya rasa kalau misalkan dia masih momentumnya kuat, masih akan berpotensi bisa kembali naik nih. Tapi kalau saran saya sih jangan dikejar ya untuk posisinya seperti sekarang ini, karena udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi ditakutkan nih akan terreject dan justru akan mengalami untuk rejection dan terkoreksi teman-teman. Kalau saya prefer lebih nunggu nanti ketika dia koreksi di dekat-dekat 5.500 ya. Di sini ada supportnya nih. Jadi harusnya Bank Mandiri akan bisa kembali menguji ke support tersebut ya teman-teman, kalau misalkan terjadi koreksi nih. Tapi buat kalian yang mungkin mau coba pendek-pendek, ini kita batasin aja untuk scalping pendek di 5.625 teman-teman. Oke. Kemudian hari ini kita akan masuk, saya akan berikan untuk 2 rekomendasi saham ya untuk pagi ini. Untuk yang pertama saya berikan untuk Elsa teman-teman. Ini Elsa cukup menarik ya. Ini Elsa menarik karena dia so far kemarin walaupun sempat terreject, terkoreksi, namun hari ini kemarin teman-teman, kemarin dia langsung kembali recovery ya, dan juga di sini berhasil bertahan di atas garis hitam, which is itu garis EMA 13 teman-teman. Jadi secara trend sebenarnya ini masih ongoing uptrend secara jangka pendek. Kalau saya pribadi berpotensi sebenarnya menurut saya ya bisa menguji ke 400 nih untuk Elsa secara pendeknya menurut saya. Mungkin untuk areanya kita akan lihat secara jangka pendek ya. Untuk area belinya kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba spekulasi untuk Elsa, oke tunggu sebentar teman-teman, ini internetnya lagi sedikit error ya. Oke, untuk Elsa, untuk areanya mungkin bisa dekat-dekat di 380 sampai dengan 386 teman-teman. Kalau misalnya dikasih ya, bisa coba untuk spekulasi dengan targetnya bisa sampai ke 400 menurut saya. Namun kalau misalnya dijebol dan kembali ke bawah 376, ini bisa di-cut dulu teman. Oke, itu ya untuk Elsa. Menarik nih, bisa dipantau untuk hari ini. Menurut saya ada potensi dia bisa kembali menguat sampai ke 400.
Oke, kemudian yang kedua untuk rekomendasi saham hari ini untuk pagi ini teman-teman, di sini ada KIN dengan Kencana Energi Lestari ya. Ini juga menarik menurut saya. Dia so far benar-benar bertahan di atas garis yang biru nih. Ini garis EMA 21. Secara trennya menurut saya masih bisa berpotensi menguat nih. Apalagi dia berhasil bertahan di atas garis EMA ini ya. Jadi secara tren masih ongoing bullish menurut saya. Dan juga di sini kita udah untuk KIN ya, udah menuju ke resist yang cukup pentingnya nih di sekitar 840-an. Menurut saya kalau misalkan KIN ini berhasil bisa langsung breakout ke atas resist tersebut, harusnya udah kencang nih teman-teman ke atas nih untuk arahnya. Namun kita masih perlu pantau untuk posisinya nih, apakah dia benar bisa breakout atau malah akan reject dari resist tersebut. Namun secara pendek ini cukup menarik untuk KIN. Nah, untuk KIN ini terakhir dia sebenarnya berhasil breakout teman di sini di sekitar 790 ya sampai dengan 795. Kurang lebih di sini dia kepentok dan kemudian tereject, lalu kepentok lagi, lalu akhirnya breakout teman-teman kemarin, breakout, dan sekarang kemarin dia posisinya retest lagi ke supportnya dan kembali recovery. Jadi untuk KIN menarik ya, bisa dipantau nih untuk pendek. Menurut saya bisa spekulasi di 800 sampai dengan 805. Ini area entry pendeknya teman-teman. Untuk targetnya bisa ke 840 yang pertama, ini yang pendeknya. Namun kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas 840, harusnya secara potensi outlooknya udah bisa menuju ke utara teman-teman, bisa lebih menguat lagi ya. Namun kalau misalkan ternyata dia jebol kembali ke bawah 780, saya sih prefer bisa di-cut dulu teman-teman, karena potensinya jadi kurang bagus dan malah berpotensi untuk justru reversal ya ke arah bearish nih. Jadi secara pendek masih bisa dipantau untuk KIN. Menurut saya ada potensi dia menguji kembali ke resistnya di sekitar 840, dan juga kalau berhasil breakout bisa menguji ke sekitaran 900 teman-teman. Oke, jadi untuk pagi ini dua pantauan kita ya, ada ELSA dan juga KIN. Buat kalian yang mau coba spekulasi silahkan dipantau, dan semoga di pagi hari ini kita diberikan kemudahan teman-teman untuk trading hari ini. Semoga marketnya juga bisa cukup bagus ya, dan juga mendukung untuk trading kita hari ini. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini teman-teman, dan juga berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Selasa tanggal 1 Agustus di tahun 2023 teman-teman di pagi ini. Oke, thank you semuanya untuk hari ini, untuk pagi ini teman-teman. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Serta buat teman-teman semua yang punya requestan, boleh tuliskan di kolom komentar. Oke, dan kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya itu di besok teman-teman. Di besok pagi ya, kita akan bahas untuk review market yang hari ini. Jadi stay tune terus channel ini, dan juga jangan lupa untuk terus subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.